Halo Spek guys. Selamat datang di Spektakuler. Spek Talking Up Younger. Hai, kembali lagi bersama saya Devina Raini Gunawan dan di sini saya bersama teman saya yang bernama. Hai semuanya, nama saya Nafi Ahtar Prabaswara dan di sini saya akan menemani Devina pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang lebih muda daripada biasanya ya, Nafi. Betul. Yaitu Kayla Amalia. Yeay. Nah jadi Spek guys, Kayla Amalia ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 3 Semarang masa bakti 2023-2024. Nah untuk informasi tambahan aja nih, kalau semisal OSIS 2022-2023 sudah menyelesaikan tugasnya di bulan apa ya Dev? Oktober Bulan ya? Oktober ya. Nah langsung aja kita ke Kaylanya aja Dev. Oke, selamat pagi Kayla. Selamat pagi Mbak Devina, selamat pagi juga Mas Nafi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nggak sih buat Kayla ini bisa memperkenalkan diri dulu kepada Spek guys? Baik. Jadi nama saya adalah Kayla Amalia Hafia, biasa dipanggil Lia ya. Saya dari kelas 8D. Saya orang asli Semarang dan saya lahir pada tanggal 6 Desember tahun 2009. Oh berarti sebentar lagi ya, sekitar Iya, 1 bulan lagi. Tahun. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana perasaan kamu setelah melalui seleksi dan akhirnya terpilih menjadi Ketua OSIS masa bakti 2023-2024? Pastinya lega dan mau bagaimanapun saya senang karena telah diberi kesempatan oleh banyak warga di SMA Negeri 3 Semarang untuk menjadi ketua dari organisasi OSIS periode 2023-2024. Nah, tapi Nafi, kamu itu penasaran nggak sih dengan step by stepnya dari seleksi hingga menjadi ketua OSIS itu apa aja sih? Iya betul banget ya, karena kan juga untuk step by step seleksi menjadi ketua OSIS tahun kemarin dan tahun ini juga berbeda ya Dev. Iya. Ya boleh tahu nggak sih step by stepnya itu apa aja? Jadi yang pertama kami diinformasikan, anak-anak kelas 8 ya, diinformasikan untuk membuat proposal. Dan kebetulan saat membuat proposal saya bersama dengan calon wakil ketua OSIS saya yang bernama Leoni dari kelas 8A. Yang sekarang udah jadi ketua wakilnya ya, Tentunya. wakil dari Kayla. Selanjutnya ada wawancara dan setelah wawancara ada debat secara indoor dan outdoor. Selanjutnya habis itu ada pemilihan ketua OSIS yang dilakukan dengan cara pencoblosan dan terus penghitungan. Oke, boleh tahu nggak sih perbedaan debat indoor dan debat outdoor itu apa sih? Untuk debat indoor sendiri lebih internal ya, jadi yang menyaksikan hanya kakak-kakak 8 inti dan pembina. Untuk debat outdoor sendiri dilaksanakan secara terbuka ya, jadi seluruh warga SMA Negeri 3 Semarang dapat melihat nih, oh calon ini cara ngomongnya begini, oh calon ini bagus nih ngomong di depannya, dan pasti kayak Oke. Oh iya, kalau nggak salah di debat outdoor itu juga ada kampanye juga ya? iya tentu saja. Dan kalau tidak salah juga nih, setauku kalau semisal perbedaan dari seleksi tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun ini itu adalah ketua, calon ketua dan calon wakilnya itu sudah jadi satu pasangan seperti Iya. itu ya. Untuk pasangannya sendiri itu milih sendiri atau gimana sih? Untuk pasangannya kemarin kami semua angkatan kelas 8 milih sendiri. Jadi bisa dilihat juga, oh anak ini mengerti nih, anak yang ini tuh juga bagus dan cocok untuk menjadi 8 inti. Jadi biar ada chemistry-nya. Iya, biar ada gitu ya. chemistry. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu sulit gak sih mengikuti seleksi OSIS MPK di SMA Negeri 3 Semarang? Dan hal apa yang kamu lakukan saat itu biar kamu bisa lolos untuk menjadi anggota? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, pastinya sulit ya, mau bagaimanapun ini kan ya seleksi untuk ketua OSIS dan wakil. Tapi alhamdulillahnya juga saya sudah ada pengalaman selama 1 tahun kemarin bersama dengan Mbak Devina, Mas Tafi dan kawan-kawannya juga. Jadi lebih enteng dikit rasanya. Oke. Lanjut ya. Oke, selanjutnya
program apa saja yang akan kamu lakukan agar OSIS SMP Negeri 3 dan juga SMP Negeri 3 itu sendiri bisa lebih maju di atas kepemimpinan kamu? Baik, untuk organisasi OSISnya sendiri, saya ingin membuat program-program yang lebih ke menyatukan hubungan antar anggota ya. Jadi mungkin contohnya seperti bakar-bakaran waktu akhir tahun nanti, ada buka bersama, dan masih banyak lagi. Untuk sekolahnya sendiri, untuk memajukan SMP Negeri 3 Semarang, aku ingin membuat sosialisasi ataupun event-event yang emang berkualitas tapi juga seru, agar seluruh anak, seluruh warga itu juga ada feels-nya untuk ikut gabung memeriahkan event dan proker-proker tersebut. Kayaknya seru ya kalau misalnya bakar-bakar atau buka bersama gitu ya. Jadi pengen Boleh deh, ikut gitu ya. boleh deh kalau misal diundang gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa yang paling berkesan ketika kamu masih menjadi anggota di bawah kepemimpinan Devina? Jujur semua pengalaman itu sangat berkesan ya, mulai dari pertama STC yang pertama, lalu juga ada waktu mading, terus waktu menjalankan event-event seperti kelas meet dan lain-lain, dan waktu latihan STC serta STC kemarin. Semua pengalaman itu tuh sangat berkesan bagi saya karena didampingi juga dengan Mbak Devina dan Mas Tafi dan kawan-kawan lainnya yang benar-benar menjadi kakak kelas yang baik lah, menguntungkan juga bagi adik kelas. Pak, tanya deh sama semua anak kelas 8 yang dari kelas 7 udah jadi OSIS MPK, OSIS semuanya juga setuju dengan saya. Jadi kangen buat jadi anggota OSIS Iya, lagi ya, betul Nafi? banget ya. Apalagi kalau misalnya masa-masa mading itu emang seru banget sih. Apalagi kalau misalnya kita membuat event sendiri, kita menjalankan sendiri, itu feel-nya kerasa banget ya, Devin. Kangen gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu tidak memiliki rasa takut jika kegiatan organisasi dapat menghambat pembelajaranmu? Dan yang setahu kita kan juga organisasi itu sibuk ya, apalagi kamu Iya, jadi betul. ketua gitu. Untuk itu saat pertama aku STC jadi ketua OSIS, sebenarnya masih ada sedikit rasa takut untuk kedepannya, karena ya pasti sibuk kan ya, pasti akan mengambil banyak waktu, mulai dari yang pelajaran di sekolah maupun waktu istirahat di rumah. Tapi alhamdulillah belakangan ini selama beberapa minggu kemarin ya saya menjadi ketua OSIS, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, saya bisa membagi waktu dengan baik juga. Oke. Tapi kamu juga membagi waktu untuk istirahat juga gak sih? Tentunya kalau misalnya di rumah ada waktu untuk apa, lebih baik istirahat di rumah santai-santai Daripada main gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, hal apa yang menjadi tantangan buat kamu untuk memajukan program-program kamu di SMP Negeri 3 Semarang? Yang pastinya yang menjadi tantangan pastinya adalah membuat program-program itu sendiri. Saya ingin membuat program dan event-event yang benar-benar seru dan juga tentunya tetap membangun ya. Saya ingin itu seru supaya seluruh warga seperti yang tadi saya katakan dapat ikut bergabung nih, dapat senang, dapat event tahun ini kok seru-seru ya. Saya jadi pengen lagi dan bla bla bla. Tapi kalau kamu rasakan event-event di masa periode sebelumnya itu sebenarnya asik gak sih? Untuk saya sendiri sebenarnya asik ya, soalnya banyak banget lomba-lomba yang sebenarnya pengen saya ikuti, tapi ya karena jadi Iya, OSIS jadi betul harus banget. Jadi panitia. Iya, nanti kelas 9 kalau sudah purna tugas bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu menjalin kerjasama yang baik bersama anggota-anggota kamu untuk menjalankan visi misi OSIS SMP Negeri 3 Semarang dengan baik dan kompak? Oke, untuk yang pertama seperti yang tadi saya katakan itu membuat feels ya di antara seluruh anggota supaya bisa berteman baik, mulai dari di organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua adalah menjadi ketua yang tidak anti kritik ya. Jadi kalau misalnya ada eval dari para anggota, silakan dieval dengan saya. Dan yang ketiga adalah pastinya mendengarkan seluruh ide-ide ya, mulai mungkin ada anggota yang memiliki ide untuk event ini dapat dibicarakan baik-baik juga dengan para inti lainnya. Jadi hubungan antara sesama anggota itu tidak hanya di dalam pekerjaan, Iya. tetapi juga pertemanan seperti itu. Tentu. Oke. Selanjutnya nih, kira-kira untuk menjadikan suatu gebrakan sebagai ketua OSIS baru di SMP Negeri 3 Semarang, event-event apa aja yang bakal kamu adain di waktu dekat ini?
Oke, jadi spek guys, di bulan November ini ya, insya Allah akan diadakan 2 event yang pastinya akan seru-seru. Jadi pokoknya ditunggu aja deh. Oke, berarti masih rahasia ya. Ada Iya bocoran dong. sedikit-sedikit Iya, gak sih bocoran kayak sedikit dua loh. event itu tuh tentang apa gitu, konsep temanya gitu. Yang satu tentang tradisional ya. Pokoknya Mm-mm. ciri-cirinya tradisional. Yang kedua itu ya bilang aja hari guru. Untuk hari guru pasti ada event yang pastinya dapat seru-seru pokoknya. Oke, Oke. jadi ditunggu aja ya spek guys. Oh ya, biasanya kalau semisal kamu mengadakan event gitu, kamu juga biasanya kan event itu kan lebih diadakan untuk siswa-siswi. Iya. Nah, tapi kamu juga ada mengadakan space agar guru-guru join atau agar bisa berpartisipasi juga nggak sih? Pastinya. Dan untuk hari guru besok yang saya inginkan malah kebanyakan guru yang ikut lomba dan apa-apa biar siswanya tuh bisa lebih wah guru yang ini seru nih bla bla bla. Jadi Iya. biar mungkin guru-guru juga bisa menampilkan bakat seperti minatnya. bakat minat Iya, dan juga betul. perbedaannya di pembelajaran dan Iya. tidak gitu. Iya, seperti waktu itu kan Pak Noto pernah nyanyi Cikini Iya, keundang betul di- banget. Oh, betul kan? Di situ seru banget dan anak-anak banyak yang menikmati ya. Iya. Seru-seru juga bareng Pak Noto. Aku ingin besok bisa jadi lebih kayak gitu lah. Oke. Untuk yang terakhir ya Kayla, ini lebih bukan pertanyaan, tapi bisa nggak sih kamu kasih kesan dan pesan untuk para anggota OSIS yang baru bergabung, lalu anggota OSIS yang sudah purna, dan juga anggota OSIS yang bersama kamu sejak dari kelas 7 gitu. Oke, yang pertama untuk anak-anak yang baru ya, untuk anggota yang baru. Di sini aku pokoknya mau ngucapin terima kasih banget yang udah banyak membantu selama beberapa minggu kemarin ya, karena juga ada diadakan danusan dan emang banyak yang serius untuk membantu pekerjaan 8 inti lainnya. Dan untuk yang belum memiliki kesempatan untuk bantu-bantu, mungkin kedepannya ayo dong lebih gercep lagi buat bantu-bantunya. Yang kedua buat angkatan yang sudah purna. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat 1 tahun yang benar-benar menyenangkan, yang benar-benar seru dibimbing oleh kakak-kakak tersebut. Terima kasih Mbak Devina, terima kasih Mas Nafi, terima kasih buat semuanya karena sudah menjadi kakak kelas yang baik ya, membimbing kami dengan cara yang sangat lembut, baik dan juga pokoknya aku makasih banyak deh. Iya. Oh ya, menurut kamu sendiri ya Kayla, Gimana? menjadi anggota OSIS itu seru gak sih? Kayak maksudnya kan mungkin ada sedih, senang, panik itu nyampur jadi satu. Jadi mungkin siswa-siswa yang lain bisa apa ya, ada keinginan gitu untuk menjadi anggota gitu. Menurut kamu gimana? Menurut Rekomen aku atau enggak? rekomen banget sih. Selain dapat pengalaman, kita juga dapat teman ya. Jadi hubungannya tuh makin luas. Kita juga bisa ngerti lah gimana rasanya sakit di masa SMP, sakit, sedih waktu udah purna dan bla 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 ya Mbak. Iya, betul Pokoknya banget. coba aja deh. Tapi buat kamu ada rasa feels beda gak sih setelah jadi ketua dan sebelumnya mungkin kamu harus bisa lebih menjaga image Iya, gitu-gitu atau betul. gimana? Pastinya ada ya, soalnya ya seperti yang Mbak Devina bilang tadi, lebih menjaga image dan feelsnya tuh beda sekarang ya. Kalau dulu kan masih bisa manja ke kakak kelas, bisa minta tolong apa dan Oke. bla-bla, tapi sekarang emang harus lebih dewasa pastinya untuk Karena udah jadi kakak kelasnya ya. Iya. Oh iya, kira-kira kapan sih OSIS itu open recruitment untuk anggota baru? Bulan apa gitu kira-kira? tahun depan bulan Agustus mungkin, belum mengerti juga ya soalnya masih tahun depan, tapi insya Allah pasti yang terpilih bakalan anak yang emang memiliki kualitas yang bagus. Oh, jadi Oke. untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa dikepoin di IG OSIS juga ya, Iya, guys. betul. Jangan lupa di follow ya. Oke. Ya, aku mau tanya dong satu pertanyaan ini. Gimana? Aku tuh penasaran, kamu belajar public speaking di mana sih? Kok kayaknya kalau kamu ngomong itu tersusun Tertata, rapi, tertata, ya. Dari dulu ya saya belajar autodidak dari internet sih ya. Kebanyakan yang saya search di internet itu lebih ke pendidikan juga. Kalau menurut saya ini bisa jadi investasi di masa depan, saya coba untuk belajar karena ya masa depan kan nggak ada yang tahu ya. Kayak saya juga sering berpesan lah, ikutin semua aktivitas, mau masuk paskibra silahkan, mau masuk OSIS silahkan, cari banyak-banyak
pengalaman dan lain-lain, soalnya nggak tahu juga kan ya nanti yang dia akan digunakan di masa depan itu yang mana. Bener banget ya. Oke. Terima kasih ya Kayla udah nyempetin waktunya buat datang ke Spektakuler pada hari ini. Dan harapan kami berdua semoga bisa lebih maju melalui program-program yang kamu buat. Amin. Untuk 1 tahun ke depan di bawah kepemimpinan kamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih juga sebagai sudah setia untuk mendengarkan dan menyaksikan Spektakuler hingga episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah.